Amin. 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 Shalom, shalom, selamat malam. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Shalom. Ini Allah yang luar biasa yang sudah menjaga kita dari terbitnya matahari sampai malam hari ini kita masih ada karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu jadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ayat 11, sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebutkan mereka saudara. Katanya, Aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh berkesihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita lihat kebenaran di malam hari ini. Tema yang diberikan oleh Dia Mutiara Kasih di malam hari ini, penderitaan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Penderitaan adalah suatu keputusan dan penderitaan adalah sekolah untuk membentuk iman. Membentuk iman kita kepada Tuhan dan pelajaran untuk mendidik karakter kita supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan agar kita dapat melihat kemuliaan Allah, ya, melihat kemuliaan Tuhan. Kita lihat tidak seharusnya penderitaan membuat orang menjadi hancur. Tidak seharusnya penderitaan memisahkan manusia dari Allah. Tidak seharusnya penderitaan itu membuat orang binasa dan menderita penderitaan yang dialaminya. Ada 3 hal yang akan kita lihat, 4 makna yang kita lihat malam hari ini tentang penderitaan yang kita alami, ya. Di ayat yang ke-10 sangat jelas ini dikatakan bahwa sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu jadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus
yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan menderita. Ya, kita lihat di sini poin yang pertama, penderitaan memimpin kita kepada keselamatan dan kesempurnaan. Ya, kalau saudara dan saya tidak menderita, saudara dan saya tidak akan memperoleh kesempurnaan. Ya, kenapa tadi saya katakan bahwa mengapa tidak seharusnya penderitaan itu membuat orang menjadi hancur. Ya, tidak seharusnya penderitaan itu memisahkan manusia dan Allah. Tidak seharusnya penderitaan itu membuat orang menjadi binasa dari penderitaan yang dialami mereka. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa yang pertama tadi, penderitaan memimpin kita kepada keselamatan yang sempurna. Kita harus tahu keselamatan itu lebih penting. Ya, keselamatan itu lebih penting. Keselamatan adalah kepastian bahwa saudara besok mati mau kemana. Ketiga, kalau saudara diselamatkan, ada mengalami pertobatan yang sungguh. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tapi bagaimana saudara mengalami. Ya. Untuk mengalami keselamatan melewati proses, yaitu kita harus mengalami penderitaan. Seperti yang Yesus alami. Yesus mengalami penderitaan, saudara dan saya pun yang sama mengalami penderitaan. Tidak ada orang Kristen yang tidak pernah mengalami penderitaan. Ya. Karena kekristenan kita identik dengan penderitaan. Karena Yesus melalui semua proses sampai dia memperoleh kemuliaan. Demikian saudara dan saya juga harus melewati proses sampai mencapai iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Untuk mencapai iman yang sempurna, saudara dan saya harus melewati yang namanya ujian, yang namanya persoalan, yang namanya masalah, yang namanya tantangan. Makanya kenapa dari awal saya katakan bahwa kita sekolah. Sekolah apa? Sekolah pembentukan iman dan karakter kita. Iman dan karakter kita dibentuk. Kalau saudara dan saya tidak mengalami pendidikan untuk mengubah karakter kita lewat persoalan masalah, kita tidak akan pernah tahu kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita, apa yang karakter dasar kita tidak akan pernah tahu. Kalau saudara dan saya tidak melewati yang namanya ujian, proses, masalah, penderitaan. Sehingga kita akan, ketika kita mengalami itu, kita diuji dan dimurnikan. Sehingga kita benar-benar memiliki iman yang sempurna. Untuk mencapai iman yang sempurna, keselamatan yang pasti, yaitu kita setiap waktu diproses. Kita tidak akan pernah ada dalam zona nyaman. Kita tetap mengalami proses. Proses satu selesai, datang lagi proses yang baru. Artinya bahwa saudara dan saya terus diuji. Ya. Contoh, seperti anak-anak. Tidak mungkin dia lahir, langsung dia berjalan. Nggak mungkin. Dia harus melewati yang namanya proses. Step by step. Ya. Dari lahir, dia mulai merangkap, mulai merayap, dan baru dia mulai bertati-tati berjalan dan memanggil ibunya. Itu kehidupan kita. Sebagai untuk mengalami iman yang sempurna, kita harus melewati yang namanya proses ujian-ujian tadi seperti anak kecil ini. Sehingga dia dapat berjalan dengan baik, dengan sempurna, berbicara dengan sempurna, dapat menangkap sesuatu yang sempurna. Ketiga, ia melewati yang namanya proses. Ketika dia berjalan, dia juga dia pernah mengalami yang namanya jatuh. Ketika dia jatuh, dia bangkit. Dan dia bangkit, dia berusaha untuk bisa mencapai kerinduan yang untuk tetap berjalan. Ya. Demikian dengan penderitaan, saudara dan saya mau mengalami kemuliaan Tuhan, berhasil di dalam menghasilkan kemuliaan Allah, saudara dan saya harus melewati yang namanya proses, ujian, tantangan demi tantangan yang datang dalam hidup kita. Ya. Setiap malam kita sudah mendengar, ya, dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal malam hari ini, kita terus mendengar bagaimana penderitaan yang menghasilkan
kemuliaan. Nanti banyak kebenaran yang sudah kita dengar untuk membawa kita untuk menjadi orang-orang yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Bukan berkat, ya. Berkat bisa berubah-berubah. Kita punya uang banyak, jabatan, punya kedudukan, ya, harta yang banyak tidak akan menjamin kita kepada keselamatan. Tidak akan menjamin kita kepada keselamatan. Untuk mencapai kesempurnaan kita terus dimurnikan. Dimurnikan iman kita, dimurnikan karakter kita. Ya. Jadi dulu saya punya anak-anak perempuan 2 waktu masih kecil. Sering mereka bilang, mama kita di dunia ini sedang sekolah karakter. Sekolah pembentukan karakter. Saya punya anak yang tua tuh sering bilang. Karena seringkali kami dapat masalah, persoalan, dapat banyak hal yang kami alami. Dan seringkali kami bertiga sering sharing dan kita sambil menangis. Terus sering bilang, oh mama ini kok kenapa belum selesai datang lagi. Lalu yang saya punya anak yang tua ini bilang, bahwa mama kita di dunia ini kita sedang sekolah karakter, pembentukan karakter, pembentukan iman kita. Kalau kita tidak dewasa, kalau kita tidak dibentuk, kita tidak akan menjadi orang dewasa. Kita tidak akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan memahami maksud Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita harus mengalami yang namanya sekolah karakter, yang namanya pembentukan. Dididik untuk benar-benar memiliki iman yang berkualitas. Memiliki karakter yang berkualitas. Bukan sekedar, oh iya beta sudah selamat. Beta sudah mengenal Tuhan. Tetapi karakter. Ya, masih suka ngamuk, masih suka marah-marah, masih suka menceritakan orang, menjelekan orang, masih menghina orang, masih menganggap orang rendah, masih menganggap orang itu biasa-biasa saja. Wah, dia apa? Dia biasa-biasa saja. Dia tuh hamba Tuhan abal-abal. Ya. Masih kita meremehkan, karakter kita belum dibentuk di sini. Yang Tuhan mau itu adalah membentuk karakter kita. Supaya benar-benar kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Ayat 10 tadi. Ya. Bagaimana kita menjadi orang yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya. Memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Katanya dia anak Tuhan, tetapi karakternya. Ya. Yang sering katanya dia hamba Tuhan, tapi karakternya. Ya. Karakter kita yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Sedang dididik oleh Tuhan. Untuk memiliki karakter seperti Yesus, lemah lembut, sabar, setia, taat, itu melewati proses. Tidak mudah membalik telapak tangan. Tidak mudah kita menjadi orang yang wow, ramah, lemah lembut, sabar. Sudah dia bicara sabar. Ya. Terkadang orang bilang, ya saya mengampuni. 1, 2 kali, 3 kali, lebih dari itu sudah lain emosinya. Tidak bisa terima. Nah, ini terus diuji, dimurnikan. Karakter-karakter kita ini. Dididik oleh Tuhan. Sampai benar-benar dicubit, tidak sakit lagi. Ya. Ketika dibicarakan lagi tidak rasa sakit. Oh, itu sudah biasa. Kita sudah tidak lagi dagingnya, tidak sakit lagi, tidak memberontak lagi. Ini sangat sulit. Saya pun sedang dididik oleh Tuhan. Diajar oleh Tuhan. Untuk bagaimana mematikan daging ini. Sangat sulit. Tapi kita harus berusaha. Kalau mau masuk surga, mau hidup jadi sempurna dengan Tuhan, tidak mudah. Kita harus berusaha untuk mematikan setiap karakter-karakter kita yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita lihat di dalam Sakaria pasal 13 ayat 9. Saya minta satu anak muda membaca. Sakaria pasal 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amin. Amin. Ya. Untuk menjadi seperti emas yang murni, untuk menjadi orang-orang yang berkualitas karakternya, kita benar-benar dimurnikan di dalam api. Sampai benar-benar yang tadi saya katakan, dicubit tidak rasa sakit lagi. Dibicarakan model bagaimanapun tidak akan tersinggung, tidak akan marah, tidak akan kecewa, tidak akan meninggalkan Tuhan. Memang sakit. Tetapi untuk menjadi umat Tuhan yang berkualitas, menjadi anak Tuhan yang berkualitas, menjadi anak Tuhan yang benar-benar karakternya dimatikan, itu harus melewati yang namanya penderitaan, yang namanya proses, yang namanya ujian, yang namanya tantangan. Supaya tadi menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Tidak mudah, tidak gampang. Saudara dan saya sedang mengikuti pendidikan karakter di dunia ini. Karena tidak mungkin saudara dan saya kembali ke surga marah-marah, bersungut-sungut, ya, atau meremehkan orang lain, mengucilkan orang lain. Tidak. Mungkin bukan saudara dan saya yang ada di malam hari ini, tapi yang di luar sana. Mungkin tidak ada di dalam mutiara kasih, tapi yang di luar sana. Untuk itu mari Tuhan sedang mau memurnikan saudara dan saya. Ya, dikatakan bahwa aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata kepada mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Jadi benar-benar kita dimurnikan supaya diakui sebagai umat Tuhan. Ya. Bahkan kita mengakui Allah adalah Allah kita. Poin yang kedua mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-11. Penderitaan membawa kita kepada kekudusan. Ya. Penderitaan membawa kita kepada kekudusan. Dalam penderitaan kita terus dikuduskan. Menjadi saudara-saudara orang-orang yang menjadi saudara orang-orang yang kudus. Ya, berarti di ayat 11 itu dikatakan bahwa sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ya. Saudara dan saya dikuduskan dan menjadi saudaranya Tuhan. Tuhan adalah saudara kita yang sulung. Kita adalah adik-adiknya dari Tuhan. Untuk menjadi saudaranya Tuhan, yang tadi saya bilang dari awal, karakter kita benar-benar dibentuk oleh Tuhan. Punya kakak buat Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan saudara dan saya adalah adik-adiknya. Untuk menjadi adik-adik yang memuliakan nama Tuhan, berarti saudara dan saya harus benar-benar diproses, dimurnikan. Kalau Tuhan Yesus saya proses sampai mati di kayu salib dan bangkit, duduk di tata Allah. Saudara dan saya pun punya penderitaan tidak seperti Yesus, tetapi kita mengalami proses-proses, karakter kita dibentuk, ya, mengalami persoalan demi persoalan untuk mendewasakan iman kita, membuat kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Jangan ada badai, ada persoalan, ada tantangan, lalu kita tinggalkan Tuhan. Ya. Banyak orang mualaf,
Banyak orang Kristen mualaf. Karena apa? Dasar kekristenannya tidak kuat. Kebenaran tidak kuat dalam hidup. Hamba Tuhan saja, pendeta saja meninggalkan Tuhan. Bermualaf. Apalagi saudara dan saya. Saudara dan saya harus benar-benar kuat. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak kuat, kita akan jatuh dalam pencobaan. Kita akan jatuh dalam berbagai hal. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Anak Tuhan yang hebat saja bisa meninggalkan Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur kalau kita ada di Mutiara Kasih setiap saat ada firman, ada pengajaran, ya. Setiap saat dibimbing, diingatkan oleh Tuhan lewat saat teduh setiap malam. Tandanya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tandanya bahwa saudara dan saya adalah umat Tuhan. Maka kita akan mengenal Allah kita. Kita akan mengakui Allah kita. Penderitaan membuat kita sadar untuk kita melakukan dosa. Ya. Saudara dan saya setiap hari dengar firman Tuhan. Setiap hari diingatkan oleh Tuhan. Baca firman setiap waktu, setiap hari. 1 hari 7 pasal. Atau 10 pasal, 13 pasal. Itu sedang mengingatkan kita untuk ada di dalam kekudusan. Untuk membuat kita hati-hati. Agar tidak lagi melakukan dosa. Agar tidak lagi jatuh dalam dosa. Firman itu terus datang mengingatkan saudara dan saya. Firman itu terus datang untuk membawa kita semakin hari diubahkan oleh Tuhan. Saudara dan saya tidak dapat mengubah diri kehidupan saudara dan saya. Hanya firman, hanya kekuatan Roh Kudus, hanya kekuatan Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, kita perlu setiap waktu dibentuk oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dan dihajar oleh Tuhan. Supaya benar-benar kita menjadi anak-anak Tuhan yang bukan gampangan. Bukan sekedar nama Kristen, tetapi memang jadi anak Tuhan yang berkualitas itu tidak mudah. Kristen yang sejati, seperti dikatakan seperti Nathanael, tidak mudah. Tetapi benar-benar kita mengalami pemurnian, mengalami pembentukan karakter. Ya. Kalau firman oke, bicara firman mantap, tapi karakternya yang harus dibentuk. Yang Tuhan sedang membentuk kita tuh karakter. Supaya karakter ini benar-benar sama dengan karakter Kristus. Tidak mudah itu, saudara. Tetapi saudara dan saya harus melakukannya. Belajar terus sampai saudara dan saya benar-benar pada waktunya kelak saudara saya akan disempurnakan oleh Tuhan. Kita belum sempurna. Kita sedang belajar menuju kepada kesempurnaan itu. Di balik penderitaan kita tetap memuji Tuhan, ya. Tetap menyembah Tuhan, tetap bersyukur, ya. Tetap berdoa supaya agar kita terus dikuduskan oleh Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan. Lewat doa saudara. Lewat ucapan syukur saudara. Tuhan terus memurnikan kita, terus menguduskan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menghasilkan kemuliaan Allah. Amin. Poin yang ketiga, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Amin. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan ia yaitu iblis. Yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka
yang seumur hidupnya berada dalam perambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi kita lihat di sini, poin yang ketiga adalah penderitaan itu membebaskan kita dari perambaan dunia ini dan daging kita dimatikan. Kita lihat bersama di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Saya minta Usi Paulin tolong baca. Sebentar Ibu Sin. Yohanes 16 Ayat 33. ayat 33. Oke, firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya. Jadi untuk menjadi kita menjadi sama seperti Yesus. Yesus pun pernah mengalami penderitaan sama seperti saudara dan saya. Dia juga lahir 100% manusia, 100% Allah, sama dengan saudara dan saya. Dia juga merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Ya, jangan berpikir bahwa saudara mengalami persoalan, masalah, tantangan, ujian yang datang. Yesus tidak pernah mengalami. Yesus pun merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Kita menangis, dia juga menangis. Dia merasakan apa yang kita alami. Penderitaan itu dia merasakan. Karena dia lebih dulu mengalami, sehingga ketika saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, dipilih dan ditetapkan menjadi umatnya, kita pun harus mengalami hal yang sama. Sehingga kita benar-benar menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Penderitaan ada untuk kita terus mengalami kelepasan, ya, atau kebebasan dari perambaan yang mengikat kita dari dosa. Jadi, justru penderitaan ini datang buat supaya kita mengalami kelepasan. Ya, kalau sering ada penderitaan, ya kita lihat orang-orang yang hidup cuma senang-senang, ya, happy-happy dengan berbagai hal. Mereka tidak pernah mengalami yang namanya masalah yang lebih menumpuk ke dalam hidup mereka. Tapi kita lihat, kita orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, persoalan tidak pernah berhenti. Masalah tidak pernah berhenti. Ujian tidak pernah berhenti. Kenapa? Supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang benar-benar mengalami kebebasan dan kelepasan. Ya. Dan yang benar-benar meninggalkan hal-hal duniawi yang membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan tidak mau kita binasa. Makanya dia mau terus dia terus proses kita supaya kita sadar sungguh bahwa dunia ini tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Dunia ini tidak membawa kita untuk mengenal Tuhan. Tetapi Yesuslah yang membawa kita untuk ada di dalam keselamatan. Untuk tetap mengasihi Tuhan. Seperti apa yang Yesus rasakan. Yesus sudah mengalahkan maut. Buat apa kita takut tentang hari ini kita mati sama dan besok. Asalkan hidup kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Asalkan kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen, tetapi kalau hidup tidak mempermuliakan Tuhan, sama saja. Kita mempermalukan Tuhan sama saja. Untuk itu, saya selalu terus tekankan karakter kita yang harus dibentuk oleh Tuhan. Hidup kita yang karakter ini yang harus terus dibentuk oleh Tuhan. Ya. Kalau dari hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang masih suka marah-marah, masih suka memberontak, masih suka banyak hal, ya, cepat tersinggung, iri hati, cemburu dan sebagainya, ini perlu dikikis. Ini perlu dibersihkan, dimurnikan oleh Tuhan supaya tidak ada itu lagi dalam hidup kita. Supaya benar-benar kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami kebebasan, kita terus
Ya, kita terus bisa menang dari setiap kedagingan kita. Ya. Dan kita dapat menghasilkan kemuliaan Allah lewat kesaksian hidup saudara. Ya. Hidup saudara dan saya ketika kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, kita akan bersaksi. Aduh, ikut Tuhan itu paling luar biasa. Ikut Tuhan itu paling dahsyat. Walaupun ada banyak masalah yang kita hadapi, tetapi pasti saja ada jalan keluar. Pasti saja ada pertolongan Tuhan. Pasti saja ada cara Tuhan untuk menolong kita. Ya. Ikut Tuhan itu yang mudah, tetapi pasti kita ada jalan keluar. Kita pasti ada pertolongan Tuhan. Kita menjadi saksi lagi, ya, untuk menguatkan orang-orang yang perlu, orang-orang yang juga mengalami persoalan seperti saudara dan saya alami, seperti saudara dan saya hadapi. Bagaimana kita mau bersaksi kalau kita saja tidak mengalami penderitaan? Bagaimana kita mau bersaksi? Menguatkan saudara-saudara kita yang punya persoalan masalah. Ketika saudara saya menghadapi persoalan itu, kita akan berjumpa dengan orang yang punya persoalan yang sama yang saudara saya hadapi. Lalu kita dapat membagikan apa yang kita pernah alami dan melewati itu. Sehingga mereka juga, oh iya ya, ternyata ada orang lagi yang punya penderitaan lebih dari saya juga. Saya pikir saya sendiri, ternyata ada yang lebih lagi. Sehingga orang itu menjadi kuat. Dia menjadi kuat dan dia percaya, dan kita membuat dia, meyakinkan dia bahwa dia percaya bahwa cuma Yesus yang menjadi jalan keluar dan penyelesaian atas setiap persoalan, masalah, tantangan, ujian, cobaan yang datang dalam hidup kita. Mau lari kepada manusia, sebentar dia tolong, besok dia cerita. Ya. Sampaikan persoalan kepada manusia, sebentar dia itu sudah digosipan nanti. Ya, Ibu Sin tadi itu dia datang begini. Oh, dia itu begini, tapi dia begini dan begini. Mulai dari kita sampaikan lain, tuh dia nyambung sudah lain. Sehingga kita menjadi putus asa, kecewa. Aduh, beta so anggap dia, beta pun teman, sahabat rohani. Beta sampaikan beta puisi hati, ternyata dia lain lagi. Menjelekkan saya, menghina saya. Ya, mulai melemahkan iman kita, membuat kita menjadi tidak bisa bangkit. Menjadi tawar hati dengan Tuhan, menjadi kecewa dengan Tuhan, menjadi kecewa dengan sahabat kita, teman kita. Orang-orang yang terdekat dengan kita, yang kita sudah anggap bahwa dia bisa menyimpan rahasia kita. Saya mau ingatkan buat saudara di malam hari ini, saya secara pribadi, dari saya mulai sejak mengenal Tuhan, SMP kelas 3 sampai detik ini, saya tidak pernah membagikan kehidupan saya secara pribadi kepada orang lain, tidak. Kepada Tuhan saya yang saya bisa mengadu dan memohon. Menyampaikan semua yang saya alami sejak saya masih muda sampai detik ini, saya cuma membagikan kepada Tuhan Yesus. Kalau orang tanya baru saya bilang, ya gini, saya dulu begini. Tidak semua isi hati saya ini saya bagikan kepada manusia. Kepada sahabat, teman, siapapun tidak. Semuanya saya curahkan kepada Tuhan. Tuhan sahabatku yang sejati. Yang tidak pernah bocor sini, sana, tidak. Saya percaya saja pada Tuhan Yesus. Itu saya sejak saya mulai bertobat SMP kelas 3. Sampai detik ini. Dari tahun 19, SMP kelas 2 ya, 1990 sampai detik ini, saya tidak pernah membagikan segala yang ada di hati saya kepada orang lain. Baik itu masalah rumah tangga saya, masalah kehidupan pribadi saya, anak-anak saya, siapapun tidak pernah. Saya langsung ke pemilik hidup saya, penguasa tunggal dalam hidup saya. Saya curhat buat dia dan saya sampaikan apa yang menjadi beban dalam hidup saya. Sehingga ketika saya sampaikan lewat kepada Tuhan, lewat pujian dan penyembahan, lewat doa saya merasa aman, saya merasa lega, saya merasa tenang. Tapi kalau saya sampaikan kepada orang lain, saya bilang, aduh, dia bisa sembah rahasia ke sini.
Saya tidak tenang jadinya. Saya mulai berpikir, aduh ini bagaimana ya. Tapi kalau saya sampaikan kepada Tuhan, saya menjadi tenang, aman. Karena saya tahu Tuhan kita Allah yang luar biasa. Ya. Tidak ada sahabat, tidak ada bapak, tidak ada yang saudara yang terbaik seperti Yesus. Yesus luar biasa dalam hidup kita. Dan saya bangga punya Allah seperti Dia. Amin. Jadi, Amin. untuk kita menjadi saksi itu semudah. Kita benar-benar memiliki yang namanya proses yang luar biasa. Jadi kita mau jadi saksi. Bagaimana kita mau jadi saksi menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan kita mau bilang Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, sedangkan kita sendiri tidak mengalami. Bagaimana orang merasakan itu? Justru kita alami penderitaan itu, cobaan, tantangan, persoalan itu, ketika kita menyaksikan kepada orang lain oh luar biasa Ibu. Luar biasa Usilin, luar biasa Kakak Eca, ya. Luar biasa Kakak Nali, luar biasa Bapak Yosi, ya. Karena mengalami Ibu Yeti, Bapak Low, semua mengalami proses demi proses ujian, demi ujian, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah. Sehingga kita keluar sebagai pemenang, kita bisa menyaksikan bahwa ini loh Tuhan kita, ini loh Allah kita yang luar biasa. Dia hebat, dia sanggup menyelesaikan setiap hal yang kita alami. Dan orang akan merasa bahwa, wah, orang Kristen itu luar biasa ya. Orang Kristen itu dahsyat. Ya. Kemarin anak saya di Ambon, waktu di Ambon, dia disuruh makan, dia bilang, maaf kami ada puasa. Saya ada puasa 40 hari. Saya, mama, dan saudara kami di Dogo ada puasa 40 hari. Orang Muslim kaget, karena dia tinggal di orang Muslim. Kaget. Keluarga Muslim. Dan mereka kaget, loh, orang Kristen ada puasa. Bahkan 40 hari lagi. Kaget. Lalu dia tiba, teman saya punya keluarga kaget kalau kita ada puasa 40 hari. Bilang, bukan orang Muslim saya bisa puasa. Orang Kristen juga bisa puasa. Karena Tuhan yang sudah melakukannya, maka murid-muridnya, pengikut-pengikutnya harus mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Allahnya. Sehingga saya bilang buat dia, enggak, kamu jadi saksi di situ agar mereka lihat. Supaya Allah kita tuh dipermuliakan. Apa yang Allah buat, itu yang kita lakukan. Bukan sekedar Kristen, tapi benar-benar Kristen yang berkualitas itu tidak mudah, tidak gampang. Poin yang keempat, yang terakhir, kita lihat di ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya. Dan tadi saya sudah katakan, bagaimana kita mau bersaksi kalau kita sendiri tidak mengalami pencobaan-pencobaan, ujian-ujian, bagaimana kita mau tolong orang lain yang mengalami cobaan, yang mengalami masalah, yang mengalami tantangan. Jadi, poin yang keempat adalah penderitaan memberikan hati kita untuk dapat memahami orang lain. Ya. Penderitaan membuat kita dapat memahami hati orang lain. Kita memahami persoalan orang lain. Karena kita sudah lebih dahulu mengalami penderitaan itu sehingga kita menjadi saksi. Ya. Sama seperti Yesus. Yesus alami dulu. Baru setelah itu saudara dan saya pun mengalami. Dan kita menjadi saksi. Bukan hanya Yesus, murid-muridnya juga mengalami. Ya. Murid-muridnya mengalami dulu. Terus kita yang sebagai pengikut-pengikut yang dipilih Tuhan pada akhir zaman ini pun mengalami. Supaya kita menjadi saksi bagi orang lain. Lewat penderitaan yang kita alami dapat memberi semangat, ya,
motivasi buat orang lain untuk tetap kuat dalam menghadapi persoalan, masalah, ujian yang datang dalam hidup mereka. Untuk itu mari kita buka di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Saya minta satu orang baca. Dua Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Dua Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4, demikianlah firman Tuhan. Ucapan syukur, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami segala kami, kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam penghibur yang memadari sendiri. Ya. Jadi ketika saudara dan saya diberikan kekuatan, kesanggupan, maka kita juga bisa menghibur orang lain yang mengalami bermacam-macam penderitaan, sehingga mereka juga terhibur. Ya. Mereka juga mengalami kekuatan baru. Mereka juga merasakan pertolongan Tuhan lewat kesaksian kehidupan saudara dan saya. Sehingga mereka bilang, oh ya, Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Kalau kotong mengalami bagaimana? Ya, serta dapat meyakinkan orang lain bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang besar bagi kita, asalkan kita mau sabar. Ya, mau sabar, mau tenang, dan mau bersyukur, mau taat atas semua yang kita alami, pasti ada jalan keluar dan ada pertolongan Tuhan. Tidak mungkin masalah yang ketong alami, ujian yang ketong alami, tantangan yang ketong alami, sing pernah ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Pasti ada solusi dari Tuhan. Pasti ada jawaban dari Tuhan. Sehingga kita mampu melewati semuanya. Dan malam hari ini saya mau mengingatkan bagi saudara dan saya bahwa jangan menangis dalam penderitaan yang kita alami, tetapi kita harus tetap kuat. Ya, kuatkan hati kita untuk dapat melewati penderitaan. Karena di balik penderitaan yang kita alami pasti ada dapat menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Ya. Dalam Roma 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Penderitaan yang sekarang tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti saudara dan saya terima dari Tuhan. Jadi, kalau penderitaan yang begini-begini, santai sah, tenang, berdoa, mengucap syukur. Oh Tuhan, terima kasih buat ujian yang datang. Terima kasih buat cobaan yang datang. Terima kasih buat masalah yang datang. Terima kasih buat segalanya. Hadapi. Jangan masalah datang, ketong lari. Tapi mari ketong hadapi. Lalu izinkan Tuhan berperkara dalam masalah, persoalan yang ketong hadapi. Tenang. Datang di hadirat Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Tuhan, ini persoalan saya. Tuhan, ini tantangan yang saya hadapi. Ini cobaan yang saya hadapi. Ini penyakit yang sedang saya hadapi. Tuhan, tolong saya. Semungkin Tuhan sedang tolong saudara dan saya.
pasti dia Bapa yang baik. Tidak ada Bapa yang di dunia ini seperti dia. Pasti dia tolong saudara dan saya. Pasti dia berikan solusi, dia berikan jalan keluar. Ya. Pasti ada mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Asalkan saudara dan saya tidak khawatir, tidak bimbang, tidak ragu, tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi tetap percaya. Kepercayaan juga butuh dimurnikan. Ya. Jangan cuma sekadar dari mulut percaya, hati tidak. Tapi benar-benar percaya dari hati keluar. Sehingga iman tidak akan pernah goyah. Ya. Yang akan dinyatakan bagi orang-orang yang sabar, setia, taat, dan percaya kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara. Dan ketika mereka menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan turun memenuhi mereka. Ya. Kita belajar dari Rasul Paulus dan juga Silas bagaimana mereka ada di penjara. Ya. Bagaimana mereka hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi mereka. Sehingga mereka mengalami kemenangan, mengalami kebebasan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi penderitaan katong ini gampang, tapi Yesus penderitaan yang dulu lebih dari katong. Ya, kitong baru seberapa saja, kitong sudah capek. Ya, bro, Tuhan sudah capek dengan masalah terus Tuhan, sudah capek dengan ujian terus Tuhan, saya sing mampu lah, sing berdaya lah. Tapi kalau saudara terus berkata saudara sing mampu, sing berdaya, bagaimana? Saudara harus mampu dan kuat untuk melewati semuanya itu. Itu ketika saudara mau datang di kaki Tuhan. Tenang bawa persoalan saudara kepada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Bahwa karakter saudara dan karakter saya sedang dibentuk oleh Tuhan untuk mencapai kesempurnaan. Itu tidak mudah. Ya. Mungkin itu saja firman Tuhan yang malam hari ini yang bisa saya sampaikan.